Teruntuk anak lelakiku, jadilah kuat, tapi tidak kasar. Jadilah baik, tapi jangan lemah. Jadilah rendah hati, tapi jangan jadi pemalu. Banggalah terhadap diri sendiri, tapi jangan pernah menyombongkan diri. Semoga kamu selalu dalam keberuntungan dan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga kecilmu dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Teruntuk anak perempuanku, anakku cantikku, tumbuhlah sehat dan bahagia. Jadilah pelita dalam kehidupan kami. Jadilah anak yang berakhlak mulia. Ya Allah, kutitipkan segala penjagaannya hanya kepadamu. Jagalah dia dan jadikanlah anak kami anak yang taat pada agamamu dan juga perintahmu. Berikan segala yang terbaik untuknya. Mudahkanlah jalan hidupnya dan wujudkanlah cita-citanya. Amin. Allah itu tahu bahwasanya mendidik anak itu lelah. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, menghibur kita dari apa yang beliau pahami dari Quran dan hadis. Ada sebagian dosa dari orang tua yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun kecuali dihapuskan dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan oleh orang tua ketika mendidik anak yang Allah titipkan kepada mereka. Teruntuk anak perempuanku, tumbuhlah cerdas, sehat, dan bahagia. Suatu hari kamu akan mengerti bahwa definisi cantik terletak pada baiknya jiwamu dan akhlakmu, santunnya perangaimu, indahnya tutur katamu, dan selalu meyakini bahwa setiap takdir dari Allah itu pasti baik. Tetaplah menjadi hamba Allah yang taat dan senantiasa berprasangka baik pada Allah ya. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, jumpakan kami, agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan menikmati setiap hari demi hari, detik demi detik yang berlalu di bulan Ramadan. Dan wahai Allah, mampukan kami agar menjadi hamba yang maksimal ibadahnya dalam Ramadan. Dan ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mendapat ampunanmu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita, itu pintu sorga paling gampang masuk. Biar sholat tak biasa-biasa ji, tidak pernah jadi puasa Senin Kamis, tahajud pun jarang, tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara di rumah. Itu pintu masukmu sorga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel kodong, karena mulai mi tua, mulai mi pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu sorga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Nggak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi nggak ada uangku, tapi ada orang tuaku di rumah, itu orang tuamu kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Tapi ketika orang tua kau teteskan air matanya, dia menangis dalam kamar karena istrimu marah-marah sama dia, demi Allah kau tidak akan dapat pintu surga.
Sering-sering doa gini ya sahabat, ya Allah berikan kepadaku kabar gembira yang selama ini aku tunggu-tunggu, sebab engkaulah sebaik-baik pemberi kabar gembira. Insya Allah yang baik-baik akan segera Allah datangkan. Kabar gembira itu tak lama lagi pasti akan membahagiakan. Baik sangka terus sama Allah, jangan jauh-jauh dari Allah, jaga sholat, jaga taat. Insya Allah sebentar lagi hari yang membahagiakan itu akan datang di hadapan. Barakallahu fiik. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika kita sudah dikubur, bukan rumah mewah, bukan rumah dinas, bukan mobil mewah, bukan tabungan, tapi apa? Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan rindukanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul bersamanya kelak di akhirat nanti ya Allah, sehingga mata kami dapat memandang indah wajahnya kelak di padang mahsyar nanti ya Allah, sehingga hidung kami dapat mencium wanginya, sehingga telinga kami dapat mendengar ucapannya ketika berkata Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan rindukanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul bersamanya kelak di akhirat nanti ya Allah, sehingga mata kami dapat memandang indah wajahnya kelak di padang mahsyar nanti ya Allah, sehingga hidung kami dapat mencium wanginya, sehingga telinga kami dapat mendengar ucapannya ketika berkata Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Kata Allah, nikmati, sayangi, silakan nikmat. Kata Nabi, nikmati dunia senikmat-nikmatnya, senyamannya, hidup yang enak, rumah yang nyaman, keturunan yang baik, tapi sholat, baca Quran, karena kita pulang dan amal kita yang kita bawa. Kalau ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar, karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi, cepat sekali. Makanya
istighfar itu mahal. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin tuh ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digarumin asin, diasemin asem. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama jiwanya mati. Kalau jiwanya mati gampang diasem garmin lingkungan. Dekat sama ustadz kalem kayak ustadz. Dekat sama tukang mabok teler aja lagi. Gua sih gimana yang nyamper aja gua mah. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat, walaupun keterlaluan sih satu ayat itu. Ya. Alif Lam Mim, dah. Pesan Ustaz kan satu ayat, Nun, dah. Oke. Satu halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca satu halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baiti. Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji, dimanapun itu, motivasi pertamanya berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Nah, harus dipandang orang. Rugi kita selalu mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان
saya titip pesan ya, dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya anda sendiri yang ngajarkan, walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan, karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain, ajarkan di lisan anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk anda. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Saya ingin berikan pesan penting, ajarkan anak-anak kita dua hal dari sejak dini. Pertama, sholat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah, kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah di riset dari luar, sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. اللهم ارزق أمي بركة في عمرها ونورا في قلبها وضياء في وجهها وسعة في رزقها ورضا في نفسها واصرف عنها كل سوء ومرض. Ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai bismillah? Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu tobatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah 99 amal baik kita hilang. Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan
Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah, mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. Kalau seorang ibu sudah berdoa, ya Allah sukseskan anakku, insya Allah sukses. Kalau seorang ibu sudah berucap, ya Allah mudahkan urusan anakku, insya Allah mudah. Kalau seorang ibu sudah bilang, ya Allah angkat derajat anakku, Allah angkat beneran insya Allah derajat daripada buah hatinya, putra putrinya. Karena mau bagaimanapun ya qulu Nabi SAW, da'watul walid li waladi. Ada doa yang tidak mungkin Allah tolak, diantaranya adalah doa orang tua kepada anaknya. Di masa yang akan datang, nanti kita akan ngerti bahwa ternyata doa, perjuangan, dan lelah kita hari ini mengantarkan pada titik yang sangat kita syukuri. Karena Allah tidak akan menyegerakan sesuatu kecuali itu yang terbaik, dan Allah tidak akan melambatkan sesuatu kecuali pasti itu yang terbaik. Allah yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka teruslah berdoa, teruslah berjuang, dan berbaik sangkalah kepada Allah atas apa yang Dia tetapkan dan apa yang Dia takdirkan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan kebaikan hingga aku lupa dengan kesedihan, dan jauhkan aku dari rasa malas hingga aku selalu bersyukur atas keberkahan. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan semoga rezeki yang hadir setiap hari seperti air zam-zam yang mengalir tiada henti. Amin. Bismillah untuk hari ini. Tiada niat yang keluar dari hati kecuali niat baik yang hanya mengharap ridhonya. Selalu berprasangka yang baik kepadanya apapun yang akan kita terima hari ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk terus berbuat kebaikan, dan semoga segala urusan dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam setiap pagi Nabi nggak pernah melewatkan satu doa ini. Doa ini tuh pasti disebut sama Nabi. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini nggak pernah doa ini ditinggalin sama Nabi SAW. Saking pentingnya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu apa? Ilmu yang membuat hamba makin dekat dengan Rabbnya. Ilmu yang menghujam, mengakar dalam dada. Ini ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih, catat yang tadi. Wahai Allahku, aku tidak punya apa-apa untuk kupersembahkan kepadamu. Namun aku sangat berharap Engkau jatuh cinta pada salah satu kebaikanku. Walaupun aku tahu kebanyakan yang aku miliki adalah dosa. Jiwaku tertunduk malu dalam sujud, menghitung detik-detik yang terlewat penuh khilaf. Di relung hati yang gelap, terbit harapan untuk menemukan cahaya ampunanmu. Setiap hembusan nafasku memohon, semoga ada satu langkahku yang Engkau ridhoi. Aku hanyalah hamba yang lemah, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Namun, dalam sepi ini, kuutarakan cinta tulus tanpa syarat untukmu. Ya Rob, jika ada setitik cahaya kebaikan di dalam diriku, sinarilah hingga pudar segala dosaku. Ya Rohim, aku menyerah pada kasih sayangmu, dengan harapan Engkau ridho menghapus segala salah dan dosaku.
Amin. Ya Rabbal Alamin. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا.